Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum, NIM E2019-2185. Di sini saya akan mengomentari atau mereview kembali kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen ekonomi makro. Baik, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara. Instrumen kebijakan fiskal di sini 1 adalah pajak, 2 APBN, 3 subsidi. Pajak tersebut adalah penguntungan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum seperti bea cukai, PBB, PPN, PPH, PPBMM, dan lain-lain. APBN adalah anggaran pendapat belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Subsidi tersebut adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bonus atau sektor ekonomi. Sebenarnya kebijakan fiskal sejak lama dikenal dengan teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan antara demokrasi yang tinggi sesuai dengan Quran surat 597, ekonomi Islam yang dikelola dengan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam. Kebijakan fiskal ada beberapa instrumen, yaitu jizyah, ghanimah, fa'al, zakat, usr, kharaj, nawaib, amal fahla. Baik, saya akan jelaskan. Jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Fa'al yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan, dan terjadinya kesepakatan damai. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang beragama Islam diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, mustahik zakat. Usur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim, dikenal dengan bea cukai. Kharaj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim dibiarkan tetap miliki sebelumnya guna untuk memproduktivitaskan tanah tersebut hasil pertanian. Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat peperangan yang panjang dan menghabiskan kas negara. Awal fahlah berasal dari kata kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.